Jadi kalau saya sih ya, ketika menerima kabar itu ya dari atasan saya dipanggil gitu, awalnya diusulkan gitu ya, kemudian setelah itu disahkan jadi talent. Nah, gitu. Dari mulai diusulkan itu sudah senang gitu ya, berharap bisa jadi talent gitu, dan ketika menerima kabar ternyata sudah fix jadi talent, nah itu lebih senang lagi gitu. Nah, karena kan ya sudah mikirnya kalau sudah talent berarti disiapkan untuk sebuah jabatan baik fungsional atau struktural, berarti kita ya kayak apa ya istilahnya, dari pelaksana menjadi naik gitu lah kan, promosi ya istilahnya ya, itu kan senang juga kalau sudah disiapkan. Yo yo yo, kembali lagi bersama saya Maski di acara siniar kesayangan kita, Popcorn Pontianak Podcast Corner. Popcorn ambiar. Baik, di sesi kali ini kita akan membahas tema yang cukup hangat dan bisa jadi kawan-kawan mungkin belum banyak yang tahu. Kita angkat temanya adalah tema manajemen talenta, talent Kementerian Keuangan. Dan di sesi ini telah kami hadirkan dua pejabat baru dari Balai Diklat Keuangan Pontianak, yang mana beliau adalah jebolan dari manajemen talenta Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Baik, yang pertama adalah Bapak Rizky Febriawan Arianto, atau dengan nama panggilan Bapak Eki. Beliau adalah Kepala Seksi Evaluasi dan Informasi. Dan yang kedua adalah Bapak Agus Mulyono Suratinoyo, atau nama panggilan akrabnya adalah Bapak Bedut. Beliau adalah Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal. Dan gak perlu lama-lama, kita sapa langsung Bapak Eki dan Bapak Agus, atau ya Bapak Bedut. Selamat datang Bapak-bapak. Halo Mas Ki, Iya. sehat-sehat ya. Halo Mas Ki. Oke. Halo. Kita nyapa audiens kita apa nih? Oh boleh, kawan kame. Kami Kawan menyebutnya kame. kawan kame. Pak. Kawan kami Oke. ya, kawan kami. Ini enaknya panggil Pak atau Bro? Ya, Atur aja. Bebas ya. bebas saja ya. Mohon izin ya, bebas. Oke, baik. Kita nggak perlu terlalu membahas peraturan banget nih Pak. Ya, mungkin peraturan kawan kami pasti bisa membaca sendiri. Tapi yang mungkin belum terungkap secara jelas adalah pengalamannya. Nah, tacit knowledge, istilah para bos-bos, tacit knowledge-nya. Jadi kita sharing pengalaman gitu ya Mas? Iya, kita akan ngobrolin gimana sih, semenyeramkan apa sih, bagaimana awalnya sampai akhirnya bisa di SK-kan, oh masuk kepala seksi, kepala subbagian. Nah, mungkin kami ingin tahu dulu gimana awal perasaannya ketika awal mendapatkan info bapak-bapak berdua menjadi seorang talent. Perasaannya gimana? Ya. Mungkin Pak Agus dulu ya. Saya dulu Oke. ya. Oke. Jadi kalau saya sih ya, ketika menerima kabar itu ya dari atasan saya dipanggil gitu, awalnya diusulkan gitu ya, kemudian setelah itu disahkan jadi talent. Nah, gitu. Dari mulai diusulkan itu sudah senang gitu ya, berharap bisa jadi talent gitu, dan ketika menerima kabar ternyata sudah fix jadi talent, nah itu lebih senang lagi gitu. Nah, karena kan ya sudah mikirnya kalau sudah talent berarti disiapkan untuk sebuah jabatan baik fungsional atau struktural, berarti kita ya kayak apa ya istilahnya, dari pelaksana menjadi naik gitu lah kan, promosi ya istilahnya ya, itu kan senang juga kalau sudah disiapkan, walaupun belum tentu ya, tapi ketika sudah disiapkan itu kan ya sudah senang lah, minimal kita sudah ada di sudah disiapkan, sudah ada di daftar calonnya ya gitu. Kalau saya sih seperti itu. Oke. Gimana mungkin? Kalau Pak Eki gimana nih? Saya jujur aja waktu pertama kali apa ya? Kan sebenarnya kita ini ya, itu bentuknya sebenarnya penawaran ya, Bro ya. Penawaran, kita mau apa enggak gitu. Ketika pertama kali diinfokan akan dicalonkan sebagai talent oleh unit saya sebelumnya, saya kaget sebenarnya. Wah, saya masuk talent ternyata gitu kan.
Tapi di tengah kekagetan dan kebingungan itu saya jadi ngerasa tertantang. Ini kan berarti ada suatu kepercayaan ya. Berarti kan kinerja saya selama ini diakui gitu. Diakui benar. Jadi Dipandang gitu ya. betul, ketika orang memberi kepercayaan, ya saya akan berusaha semaksimal mungkin menjawab kepercayaan itu dengan performa yang baik. Jadi ya akhirnya dari kekagetan, kemudian ngerasa ini sebagai sebuah tantangan untuk menunaikan kepercayaan orang lah, seperti itulah, intinya seperti itulah. Ya senang juga intinya sih, pada akhirnya ya ikutin aja lah sesuatu gitu. Karena kan pengalaman baru pasti kan. Pasti pengalaman baru. Nah, tadi sempat dibahas ini sifatnya ditawarkan nih. Cuman kan nggak semua orang tahu kalau ini sistemnya ditawarkan. Itu gimana ceritanya sih? Ditawarkannya kayak gimana? Apakah ada pengumuman silahkan seperti open bidding gitu, ada pengumuman silahkan mendaftar gitu, atau gimana nih ceritanya? Kalau saya sih prosesnya saya belum tahu waktu itu ya, gimana caranya tiba-tiba sudah ada nama saya gitu. Yang pertama sih saya dipanggil atasan gitu, bahwa ini ada permintaan nama talent gitu. Nah saya itu salah satu yang diusulkan gitu. Jadi saya taunya ya hanya sebatas itu, bahwa saya salah satu yang diusulkan dari kantor saya. Nah itu kan ditanya bersedia atau enggak, ya saya bilang bersedia gitu. Berarti ya mungkin penawarannya ya sebatas itu kalau di kantor sebelum saya ya. Pak Iki gimana mungkin? Berarti daftarnya ke atasan sendiri? Enggak, bukan daftar. Kita tuh nggak ada daftar. Nggak ada daftar ya. Itu jadi nama kita tuh jatuhnya diusulkan ya. Iya, diusulkan. Nah, dalam pengusulan itu sebenarnya itu ada kriterianya pasti. Itu ada persyaratannya. Itu dilihat misalnya dari minimal golongan pendidikan, minimal nilai kinerja 2 tahun terakhir. Terus kita masuk box kompetensi yang mana. Nah, itu ada datanya di bagian kepegawaian unit kita sendiri gitu. Betul. Nah, karena kita memenuhi syarat-syarat administratif pertama ya. Ya, yang paling pertama kan administratif dulu ya. Iya. Apa aja tuh administratif maksudnya? Ya itu tadi. Ya kayak kepangkatan, masa kerja, untuk pendidikan. Terus nilai kinerja 2 tahun terakhir. Nilai kinerja, seperti itu. Tapi kan untuk yang tadi istilahnya box itu kita nggak tahu kan ya? Belum tahu saat itu. Atau sudah tahu? Kalau saya sih apa waktu itu ya. Nanti saya sekilas mendengar penjelasan dari atasan gitu, bahwa nanti calon-calon talent ini akan dipetakan dalam box-box. Oh, maksudnya setelah mendaftar baru akan dipetakan. Tapi ketika pendataan awal itu belum tahu ya kita box-boxnya. Kalau saya nggak tahu, Gitu. Sama, kita nggak ada yang tahu sebenarnya. Soalnya kan itu penilaian mungkin dari kepegawaian di pusat atau kepegawaian kita sendiri, saya juga kurang ngerti dari mana box-box gitu muncul. Tapi yang pasti info yang saya terima ya gitu, bahwa untuk usulan ini nanti akan dipetakan menurut box-box tersebut. Intinya sebelum menjadi talent hanya taunya ya penilaian perilaku, penilaian performa gitu aja ya. Jadi box itu sebenarnya ada kaitannya dengan kinerja sebagai pegawai dan kompetensi sebagai pegawai gitu. Jadi kalau sebenarnya ini bukan sesuatu yang rahasia ya, karena kalau kawan kami iseng nanti ada waktu luang bisa lihat-lihat tentang manajemen talenta ya, ada tuh di webnya BPPK di halaman paling depan itu ada di situ terkait dengan box kompetensi, itu kaitannya dengan kinerja seorang pegawai dan kompetensi seorang pegawai. Nah, kalau kinerja tinggi, kompetensi tinggi itu masuk box 9 kalau nggak salah. Ya, betul ya, gitu ya. Betul. Nah, taunya kita posisi box berapa bisa dari situs BPK itu? Oh enggak. Oh, enggak bisa ya? Itu rahasia kayaknya. Rahasia. Oh, itu penilaian pusat. Ya. Gitu ya. Penilaian pusat dan unit kerja. Unit kerja. Ya, jadi ada 2 penilaian dari pusat, sudah ada datanya, mungkin dikonfirmasi sama unit kerja gitu. Ya, atau mau diusulkan karena kan lagi gitu. kinerja kita kan dilihatnya dari kerjaan kita sehari-hari di unit kerja pasti kan gitu kan. Oke. Melanjutkan yang berikutnya dari kantor masing-masing nih, antara Pak Bedut, Pak Eki gitu ya. Di kantor jumlah yang diusulkan saat itu berapa? Apakah semua yang golongannya memenuhi syarat diusulkan atau memang ada faktor khusus sehingga tidak diusulkan gitu?
Kalau untuk faktor khusus kan saya nggak, ya saya kalau dari kantor saya ya sebelumnya itu saya kurang ngerti ya, karena kan ini sudah ranahnya atasan waktu itu ya. Tapi yang seingat saya yang waktu itu kami ada 3 orang yang diusulkan. 3 orang diusulkan. 3 orang tersebut ya kalau secara administrasi ya masuk semua. Oh, golongannya masuk semua gitu. Golongan, pendidikan, Nilai kinerja. Kinerja, kompetensi oke. juga. Namun mungkin yang berbeda ya di box-boxnya itu. Mungkin. Setelah data masuk, Nah, usulan tersebut. ya usulannya Ya, betul. masuk. Oke. Kalau di Pak Eki sendiri? Kalau dari kantor saya waktu itu sepertinya cukup banyak ya, cukup banyak. Cukup banyak atau sangat banyak nih? Cukup banyak lah, kalau bilang sangat banyak ya. Oh, enggak. Nggak nyampe 10% dari pegawai, nyampe nggak ya? Lupa saya. Ya pokoknya cukup banyak lah, cukup banyak. Itu ya sama seperti di kantornya Bro Bedut ini ya. Memenuhi persyaratan secara administratif pastinya, golongannya dapat, pendidikannya cukup, terus masa kerjanya cukup, nilai kinerjanya cukup. Bagus, Jadi oke. diusulkan setelah itu dari unit gitu. Berarti yang golongannya dan segala macamnya sesuai, nggak ada yang nggak diusulkan sama sekali ya? Setahu saya diusulkan semua ya. Diusulkan semua. Kalau di tempat saya ada kayaknya, enggak ya, nggak diusulkan semua. Ya. Lalu prosesnya setelah usulan ini masuk semua ke pusat itu berarti ya, ke pusat. Kemudian faktor eliminasinya ada di dalam hal apa nih? Wah, Tahu itu nggak? di Ada bocoran nggak? pusat. di pusat ya, itu kan Jadi bentuknya apa ya, usulan ya dari ya, jadi kalau unit dari ya. unit itu usulan. Kalau penetapannya Ya, di dari pusat. Di pusat. Di pusat. Penetapannya di pusat. Penetapannya itu kalau nggak salah penetapan talent itu juga melibatkan forum pimpinan. Ya betul. Betul, ada forum pimpinan di unit besar ya di BPPK berarti BPPK ya. berarti. Ada forum pimpinan di situ bersama mungkin kepegawaian pusat ngasih tahu nih calon talent gitu. Nah, penetapannya di prosesnya di sana. Kita mah nggak tahu ya. Kita nunggu pengumuman aja nih. Kita ditetapkan sebagai talent apa enggak gitu. Nah, lalu saat itu katakanlah tadi nih Pak Agus menyampaikan 3 orangnya diusulkan dari kantornya ya. Terus yang lolos seleksi awalnya nih, seleksi awal apa sih? Administratif itu? Iya itu. Jadi administratif baru diusulkan gitu. Administratif baru diusulkan. Oke. Setelah pengusulan, eliminasinya itu tahapan apa tuh namanya? Dari sana. Iya, Dari itu sana. seleksi berarti namanya. Seleksi administratif. Seleksi administratif. Nah, itu di dalam seleksi itu adakah yang gugur di tahap yang itu? Kalau dari kantor saya kan diusulkan 3. 3, oke. Ketika penetapan calon menjadi talent itu cuma satu aja, saya aja sendiri. Oh, Ya, gitu. Jadi ya 2 yang dieliminasi. 2 orang dieliminasi. Kalau Pak Eki sendiri dari seluruh usulan nih, Kayaknya ada beberapa yang dieliminasi. Ada beberapa yang dieliminasi dari saat penetapan talent ya. Kalau dari unit sendiri sebenarnya diusulkan, cuma saat penetapan ternyata pas setelah itu kan ada kita dikumpulin ya, Iya. dikumpulin semua yang ditetapkan sebagai talent dikumpulkan di workshop pra pengembangan talent. Nah itu nggak ada nih teman. Tuh yang kemarin diusulkan nggak ada nih. Ketahuannya di situ. Iya gitu. oh jadi tiba-tiba aja orang itu tersisih gitu, nggak ada muncul gitu. Bukan tiba-tiba sebenarnya ada proses sebelumnya. Oh ada pengumuman yang keluar? Pengumuman keluar tuh gimana ya jatuhnya ya? Nggak Saya ada. sih dapat info dari atasan ya. Agus. Oh hanya gitu. yang Kamu lanjut lolos babak berikutnya ditetapkan. gitu. Kayak idol. Ada nota dinas ya. Iya, nota ada dinasnya nota mungkin dinas. ada. Cuma kan mungkin bentuknya rahasia atau gimana kan? NDR sebenarnya. NDR. Makanya nggak didisposisi atau gimana saya nggak tahu juga ya. Jadinya Ya, kemungkinan dikasih rahasia. tahu lah kalau kita masuk ke bukan masuk tahap berikutnya apa ya diminta untuk mengikuti tahap berikutnya. Jadi gini Mas Rizky, ketika kita diusulkan itu kita ngisi form ya. Ya, Ya, surat pernyataan ya, bersedia menjalankan proses talent gitulah intinya Ya. seperti itu. Kita bersedia mengikuti rangkaian prosesnya sampai akhir seperti itu. Kita jadi sebenarnya kalau kayak gitu kan berarti kayaknya kalau kita nggak bersedia itu kan tawaran, makanya saya bilang itu tawaran. Kalau kita nggak tanda tangan di atas materai berarti ya kita nggak ikut gitu Nggak kan. ikut. Jadi memang itu sebenarnya setelah diseleksi awal di unit dilihat apa ya terdeteksi orang-orang mana aja yang bisa dicalonkan sebagai talent.
itu ditawarkan, ada suratnya, mau apa enggak gitu, tanda tangan. Jadi proses awalnya dari pusat ada muncul nota dinas rahasia untuk diminta gitu ya. Ya. Talentnya siapa Diusulkan, saja nah, gitu, siapa nih yang mau diusulkan talentnya gitu ya. Karena simpang siur nih kemarin nih bapak-bapak, jadi ada informasi kalau dari sana bilang ini sifatnya usulan dari kantornya masing-masing, tapi dari tempat yang lain bilangnya ini penunjukan dari pusat. Nah mungkin dari sini berdasarkan pengalaman para talent akhirnya terjawab sudah gitu. Dan kemudian, nah tadi yang belum terbahas, serumit apa sih proses kualifikasi dari para talent sehingga oh layak loh menjabat kasih, oh layak loh menjabat kasub ini gitu. Oh, itu berarti proses ketika Proses, sudah ya. di dalam Setelah talent pool ya. Ah, iya, ditetapkan kualifikasinya talent, nih. ya, jadi Tahapan-tahapannya berarti ini apa aja yang kita lalui, Bro? iya. Jadi setelah ditetapkan jadi talent kan termasuk talent pool gitu ya. Nah, para talent ini akan dikembangkan, pengembangan, mengikuti pengembangan. Diklat gitu. Iya, macam-macam. Ada. Macam-macam. Jadi awalnya itu pra pengembangan ya, Bro. Prapengembangan. Pra pengembangan itu kita semua yang sudah dipilih jadi talent itu dikumpulkan. Nah, dikasih arahan, dikasih motivasi. Oh jadi Pak Agus diberangkatkan ke Jakarta nggak? Bukan, online. Online. Oh online. Nah, Oh iya. ya, kita kan sekarang sudah Zoom aja, ya, Zoom. Oke. sudah teknologi informasi sudah maju ya, jadi via Zoom aja kemarin kita dikumpulin semua. Dijelaskan Ya, talent itu dijelaskan, apa, manfaatnya buat dikasih organisasi arahan apa. ya, dikasih arahan tentang talent. Kemudian ada juga sesi motivasinya Betul, waktu itu mengundang Pak Permana Agung ya. ya. Mantan kepala BPPK juga dulu kan? Mantan. Iya Pak Permana. Iya. Dan itu saat workshop pra pengembangan talent itu yang diundang bukan hanya talent nih, saya tambahin. Itu juga diundang mentor. Iya, para mentor yang sudah ditetapkan. Nah, jadi kita nanti tuh punya mentor. Apa Namanya nih mentor mentor nih? tetap dan mentor tidak tetap. Kalau mentor tetap itu atasan langsung kita nih, atasan langsung yang akan mengembangkan kita dari sisi manajerial. Kalau mentor tidak tetap, ini setingkat di atas kita juga, tapi dari unit lain nih. Ya minimal setara atasan langsung dari unit lain atau fungsional ya, berarti misalnya video surat yang lain. Itu yang tugasnya nanti mengembangkan kita dari sisi teknis. Mentor itu dari para asesor yang kemarin ada fungsional asesor atau beda lagi? Enggak, Beda Oh lagi. beda lagi. beda. Nah, mungkin kita balik ke prosesnya dulu ya. Ya, Awalnya kan pra Pengembangan. pengembangan, nah, itu workshop. Nah, Workshop. baru setelah pra kita masuk ke pengembangannya. nah, Pengembangan ini ada macam-macam ya, panjang ya. Jadi jalannya panjang. Jadi di dalamnya Kayak lagu Ari Lasso ya. jalannya iya Jalanku masih tak panjang. Oh iya jalanku masih panjang. Iya, di dalamnya ada pengembangan. Pengembangan ini macam-macam. Ada on job training, ada off job training atau diklat ya, pelatihan. Dan ada social learning juga. Social learning juga. Nah, untuk pelatihan kami ikut pelatihan gitu. Jadi yang apa istilahnya off job training ya. Off job training. Ya, atau on class gitu. Jadi kita mengikuti pelatihan. Ada yang e-learning, ada yang PJJ ya. Pertama e-learning dulu. E-learning dulu kemudian PJJ. Hanya untuk yang level 2-nya. Gitu ya. Untuk mencapai level 2. Untuk mencapai level level 2, dua, ya. karena targetnya kita ditargetkan ke level 2. Tapi kalau pada pelaksananya bisa level 3 ya kita nggak tahu ya. Terus gimana tuh kalau ada nih pelaksana yang dia merasa dirinya sendiri, oh saya sudah nih level 2 nih, saya mencapai level 3 aja nih, gitu gimana? Ada nggak kayak gitu? Ya saya sih nggak tahu. Nggak tahu, itu kan Bisa pribadi. aja. Itu Bisa pribadi. aja ada Kalau yang saya sih pede nggak gitu merasa ya. gitu.